Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Asis dari pelakita.id. Jadi kemarin diundang untuk menjadi fasilitator pada pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh Inklusi Maros bersama Pemda Maros dengan judul kegiatan mentoring dan technical assistance DPRD serta penguatan kapasitas kelompok konstituen. Jadi ini kaitannya dengan eksistensi 12 kelompok konstituen yang telah terbentuk di Kabupaten Maros, disebut 12 desa piloting. Jadi kelompok inklusi ini secara sederhana menggambarkan representasi sejumlah kelompok-kelompok rentan di desa yang kemudian memperjuangkan aspirasinya untuk kemudian isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan atau sesuatu yang mungkin bisa dilakukan untuk advokasi kebutuhan mereka itu juga bisa disampaikan ke pengambil kebijakan, ke pemerintah, ke legislatif dan juga mitra-mitra strategis lainnya. Jadi kelompok konstituen difasilitasi oleh proyek atau program inklusi bakti, di mana ini telah mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari pemerintah Kabupaten Maros. Mereka mengagendakan semoga atau agar ada perencanaan inklusi pembangunan yang tidak mengesampingkan kelompok rentan. There is no one left behind. Kira-kira seperti itulah ya harapan program itu. Nah, di sana saya mendengarkan sejumlah aspirasi disampaikan oleh kelompok konstituen setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros, Haja Hairia Rahman SPMM, yang menjelaskan fungsi dan peran DPRD serta apa manfaatnya jika menggelar reses atau komunikasi partisipatoris dan inklusi di Kabupaten Maros. Hairia menjelaskan fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan, sehingga dia mengatakan dengan partisipasi yang inklusif itu memungkinkan semua kebutuhan, semua yang berkaitan dengan isu-isu gender equality, disability and social inclusion itu bisa di cover. Dan saya kira tepat yang disampaikan oleh Hairia bahwa perlu ada inisiatif untuk bareng-bareng memberi proteksi, memberi perlindungan pada apa yang menjadi kebutuhan. Dia memberikan contoh bagaimana misalnya supaya pembangunan infrastruktur atau misalnya trotoar tidak boleh memberi dampak buruk bagi penyandang disabilitas. Apakah misalnya beton atau bangunan itu tidak bergerigi sehingga potensi risiko bisa dimitigasi. Lalu ada penjelasan dari Kepala Bapelitbangda, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Bapelitbangda begitu ya, Bapak Sulaiman Samad SIP MSI, yang menjelaskan urgensi misalnya dokumen RPJMD, komitmen pemerintah atau bupati misalnya untuk merealisasikan harapan RPJMD sebelum Desember 2024, dan juga mekanisme perencanaan dan pentingnya data informasi ya yang disiapkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Banyak hal yang disampaikan Pak Sulaiman. Lalu yang menarik juga adalah bahwa hasil kerja kelompok konstituen itu telah nyata misalnya dalam hal penyiapan data informasi. Dengan adanya kelompok konstituen, mereka punya data informasi yang sangat kontras sebenarnya ya, karena dari awal mereka punya data misalnya jumlah kelompok penyandang disabilitas itu di 12 desa kurang lebih 200 orang. Tapi setelah bekerjanya anggota kelompok konstituen, ada memang bagian yang mendata, itu terekam ada 526 penyandang disabilitas sesuai dengan definisi penyandang disabilitas menurut undang-undang. Jadi itu saya kira konkret sekali ya tentang apa yang dikerjakan oleh kelompok konstituen yang sedang disiapkan diperkuat kapasitasnya oleh inklusi bersama Pemda Maros. Teman-teman sekalian, isu inklusi ini merupakan hal yang perlu menjadi atensi semua pihak, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan di pemerintah kecamatan dan desa, karena ini merupakan cerminan apakah pembangunan kita ini betul-betul merata, adil, dan dirasakan oleh semua pihak. Salam, bye.